Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Syifaul Faiza dari kelas KPIP dengan NIM 2024.691.00370. Di sini saya akan menjelaskan jawaban tugas dan evaluasi bab 8, yaitu komunikasi kelompok dan jaringan komunikasi. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud komunikasi kelompok dan berikan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, komunikasi kelompok merujuk pada proses dinamis di mana informasi disampaikan, dipertukarkan, dan diproses oleh dua individu atau lebih yang terorganisir dalam suatu kelompok. Tujuan utama dari interaksi ini adalah untuk mencapai sasaran bersama, menyelesaikan tugas-tugas tertentu, mengatasi tantangan, atau memperkuat ikatan sosial di antara para anggota. Komunikasi kelompok ditandai oleh beberapa ciri khas seperti interaksi yang berulang, pembagian peran yang jelas, norma atau aturan kelompok yang mengatur perilaku, serta hubungan sosial yang saling mengikat para peserta. Dalam konteks ini, setiap anggota kelompok diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pandangan, mendengarkan dengan aktif, memberikan respon, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan secara kolektif. Proses komunikasi semacam ini krusial untuk menjaga solidaritas, koordinasi yang efektif, dan produktivitas kerja kelompok serta keseluruhan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu gotong royong atau kerja bakti atau biasa disebut dengan roan. Komunikasi kelompok muncul pada saat 1. Menentukan pembagian tugas, yang kedua memberi instruksi, yang ketiga mengatur strategi agar pekerjaan selesai cepat. Nomor 2, jelaskan dan gambarkan secara singkat tentang teori perkembangan kelompok. Teori perkembangan kelompok menjelaskan bahwa suatu kelompok tidak langsung mencapai performa maksimal sejak awal pembentukannya, melainkan melalui serangkaian tahapan evolusi hingga mencapai tingkat efisiensi yang optimal. Salah satu model terkemuka dalam bidang ini adalah model yang dikembangkan oleh Bruce Tuckman, yang membagi perkembangan kelompok menjadi 5 tahap utama. 1. Performa pembentukan. Pada tahap ini, anggota kelompok mulai berkumpul, saling memperkenalkan diri, memahami visi bersama, dan menyesuaikan diri dengan tugas serta peran masing-masing. Komunikasi umumnya masih formal dan hati-hati, dengan fokus pada pembangunan dasar kepercayaan. Yang kedua, ada strumming konflik. Tahap ini ditandai oleh munculnya perbedaan opini, persaingan, dan potensi konflik karena anggota mulai mengekspresikan kebutuhan serta pandangan pribadi mereka. Jika tidak ditangani dengan baik, tahap ini dapat mengganggu efektivitas kelompok secara signifikan. Yang ketiga, ada norming pembentukan atau pembentukan norma. Kelompok mulai menemukan pola kerja yang harmonis, menetapkan norma-norma bersama, membangun kepercayaan timbal balik, dan menciptakan kohesi internal. Komunikasi menjadi lebih terbuka dan produktif, memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik. Yang keempat, performing atau pelaksanaan efektif. Pada puncaknya, kelompok mencapai performa tinggi di mana setiap anggota memahami peran mereka dan bekerja secara sinergis untuk mewujudkan tujuan bersama. Konflik yang muncul dapat diatasi dengan cara yang konstruktif dan efisien. Yang kelima, ada adjourning atau pengakhiran. Kelompok akhirnya dibubarkan setelah menyelesaikan tugasnya. Anggota melakukan refleksi terhadap hasil kerja dan pengalaman yang diperoleh selama proses kelompok berlangsung. Yang nomor 3, jelaskan dan berikan contoh fungsi kelompok terkait pendidikan, yaitu fungsi kedua. Jawabannya, fungsi kelompok dalam bidang pendidikan berperan sebagai mekanisme untuk mengembangkan kemampuan belajar, pemikiran kritis, kerjasama tim, dan kompetensi akademik melalui interaksi aktif antar anggota. Kelompok pendidikan berfungsi sebagai wadah untuk pertukaran pengetahuan, klarifikasi konsep, serta penguatan materi pembelajaran melalui diskusi dan aktivitas bersama. Secara spesifik, dalam konteks pendidikan, kelompok memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, memfasilitasi pertukaran informasi dan gagasan inovatif. Yang kedua, melatih keterampilan berbicara, argumentasi logis, dan kolaborasi efektif. Yang ketiga, membantu dalam pemecahan masalah secara kolektif dan sistematis. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar berkat dukungan sosial dan emosional dari anggota kelompok. Contohnya, kelompok studi mahasiswa yang secara berkala mengadakan diskusi untuk menguasai materi perkuliahan, seperti teori komunikasi organisasi. Mereka menganalisis konsep-konsep teoritis, menyusun ringkasan, mengerjakan tugas secara bersama, dan saling mendukung dalam memahami topik yang kompleks. Nomor 4, jelaskan secara singkat terkait opinion leader pada fungsi jaringan komunikasi. Jawabannya,
Dalam jaringan komunikasi, opinion leader adalah individu yang memegang pengaruh signifikan dalam penyebaran, interpretasi, dan penguatan informasi di dalam suatu kelompok atau masyarakat. Mereka biasanya memiliki kredibilitas yang tinggi, pengetahuan mendalam, serta jaringan sosial yang luas, sehingga opini mereka lebih mudah diterima oleh anggota kelompok lainnya. Peran opinion leader mencakup 1. Menyaring informasi sebelum disampaikan kepada kelompok, memastikan relevansi dan akurasi. Yang kedua, menerjemahkan informasi agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh orang lain. Yang ketiga, memberikan arahan atau perspektif yang membentuk sikap, perilaku, dan keputusan kelompok. Yang keempat, berfungsi sebagai rujukan dalam menilai kebenaran atau keabsahan suatu pesan. Sebagai ilustrasi, dalam suatu organisasi, seorang anggota senior yang kompeten dan berpengalaman seringkali menjadi panutan bagi rekan-rekan lainnya sebelum mereka mengadopsi atau melaksanakan suatu kebijakan. Nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jaringan roda atau well network pada pola komunikasi. Jawaban, jaringan roda well network merupakan pola komunikasi yang bersifat sentralistik dengan satu individu sebagai titik pusat aliran informasi. Dalam struktur ini, setiap anggota kelompok hanya dapat berinteraksi melalui individu tersebut, bukan secara langsung dengan anggota lain. Ciri-ciri utamanya meliputi 1. Satu orang bertindak sebagai pusat koordinasi dan pengendali informasi. Yang kedua, aliran informasi bersifat satu arah, dari anggota ke pusat, kemudian dari pusat ke anggota lainnya. Yang ketiga, efektif untuk kelompok yang memerlukan kepemimpinan kuat, pengambilan keputusan cepat, dan koordinasi terpusat. Yang keempat, mengurangi ambiguitas karena jalur komunikasi yang jelas dan terstruktur. Yang kelima, namun kelemahan adalah beban komunikasi yang berat pada suatu orang, serta partisipasi aktif dari anggota lain yang terbatas. Contohnya adalah pola komunikasi dalam tim respon darurat yang dipimpin oleh seorang komandan lapangan. Semua laporan dikirimkan melalui komandan dan perintah dikeluarkan oleh komandan kepada seluruh anggota tim. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.